mahasiswa semester 7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan video keterampilan pemeriksaan payudara dan konseling sadari. Perkenalkan Ibu, saya dengan Dr. Fitra Amalia yang sedang bertugas pada hari ini. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tanya jawab seputar keluhan Ibu yang nantinya itu untuk menunjang pemeriksaan pada Ibu. Jadi Ibu tenang saja, saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun karena proses ini atau proses tanya jawab ini saya akan lakukan secara privasi yang dimana hanya antara dokter dan pasien saja yang tahu. Dan mungkin nanti saya harap saya akan memberikan pertanyaan, Ibu bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Lisa. Ibu Lisa, umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kalau boleh tahu di mana alamatnya Ibu? Terkomas. Telkomnas. Ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Ada benjolan di sekitar payudara. Ada benjolan. Kalau boleh tahu yang pada saat kita raba itu benjolannya ada berapa? 1. Kalau boleh tahu di mana letak benjolannya Ibu? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Sejak kapan kita rasa itu ada benjolan di payudara sebelah kanan? Sekitar 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Itu benjolannya kita rasakan pada saat kita sedang apa? Pada saat diraba? Saat mandi dong. Saat mandi. Itu pas kita raba sebesar apa benjolannya? Sebesar kelereng. Kelereng. Apa terdapat nyeri? Tidak dong. Tidak. Kemudian ada demam kita rasa Ibu? Tidak dong. Tidak ada. Sesak napas? Tidak. Kemudian nyeri perut atau perasaan tidak enak di bagian perut? Tidak. Tidak juga ya. Sakit ber tulang Ibu? Tidak dong. Tidak. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah punya anak? Iya. Umur berapa sekarang anaknya Ibu? Umur 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya Ibu sempat menyusui? Iya dok, tapi cuma sebentar. Cuma sebentar. Ada Ibu pakai KB? Iya. Pakai KB ya. Hari pertama haid terakhirnya? Tanggal 25 November 2020. Ada riwayat penyakit hipertensi Bu? Penyakit jantung atau kencing manis? Ada asma, ada alergi? Tidak dok. Tidak ada. Di orang tua atau keluarga ada riwayat penyakit kanker? Tidak dok. Tidak ada. Baik Ibu, saya jelaskan sedikit informasi tentang pemeriksaan payudara atau dan sadari. Jadi ini pemeriksaannya sangat penting untuk mendeteksi awal apabila terdapat kelainan pada payudara. Jangan sampai kita tidak cek sendiri atau kita tidak pernah kontrol. Jangan sampai itu mengarah sudah pada ke arah keganasan Bu. Itu yang sangat kita takutkan. Jadi sangat penting Ibu mengetahui pemeriksaan payudara apabila Ibu bisa lakukan juga di rumah pemeriksaan sendiri. Nah, nanti untuk teknik atau prosedur pemeriksaan itu saya akan menilai payudara Ibu dan juga menyentuh menggunakan jari-jari saya untuk melihat apabila ada kelainan yang dimana kita lihat itu apabila ada bentuknya, apabila terdapat ukurannya juga kita rasakan apa ada benjolan. Mungkin nanti pada saat pemeriksaan Ibu mungkin akan merasa kurang nyaman, tetapi saya akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan profesional. Apa Ibu bersedia? Iya dok. Baiklah, jika Ibu bersedia, saya sambil menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dan mencuci tangan. Ibu bisa duduk dulu di situ di ranjang pemeriksaan di kursi. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, alat peraga payudara. Kita bisa menggunakan baby oil atau minyak kelapa atau lotion untuk mempermudah pada saat pemeriksaan. Kemudian lakukan cuci tangan. Kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya
Jadi pada saat pemeriksaan tidak lupa kita meminta pasien untuk melepaskan pakaiannya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kita melakukan inspeksi dan palpasi. Jadi kita melihat kedua payudara antara kanan dan kiri, kita lihat simetris atau tidak, dengan seolah-olah mengambil garis hayal di tengah, dimana pada umumnya itu kedua payudara itu tidak sama besar, tetapi apabila tidak signifikan atau tidak mencolok antara keduanya, maka itu masih bisa saja kita anggap normal. Selanjutnya, pada payudara kita lakukan inspeksi, kemudian kita lihat secara visual, secara makroskopik, apa yang kita lihat itulah hasil temuan kita. Jadi kita lihat apabila terdapat perubahan bentuk, ukuran, apabila terdapat bintik-bintik pada kulit, pada bagian payudara, kemudian kita lihat kulitnya tampak cekung, kemudian puting dan kulitnya dalam berlipat atau tampak berlipat, dan juga kita lihat apabila keluar cairan dari puting atau biasa kita sebut nipple discharge. Kemudian kita lihat putingnya, apabila putingnya itu masuk, biasa kita sebut dengan inverted nipple. Kita lihat areolanya apabila tertarik, kemudian sekitar bagian payudara, biasa itu kayak tampak dia terbuka, itu seperti kayak tampak jeruk, kulit jeruk itu biasa menunjukkan adanya kelainan. Selanjutnya kita perhatikan kedua payudara dan ketiak apabila terdapat kista atau tanda-tanda tumor. Kemudian kita lihat perubahan bentuknya, posisinya, simetris atau tidak. Selanjutnya kita perhatikan juga pada payudara itu apabila terdapat inflamasi, di mana payudara memerah, payudara bengkak, kemudian suhunya meningkat pada kulit payudara, itu merupakan tanda-tanda dari inflamasi. Kemudian kita lihat yang paling penting, kalau ada luka itu kita perhatikan kalau terdapat luka pada payudara. Selanjutnya dengan selanjutnya kita lakukan lagi, itu perhatikan posisi payudara, ukurannya, apabila ada benjolan atau tidak. Kemudian kita meminta ibu untuk mengangkat kedua tangan. Nah, di sini untuk mengencangkan otot dada atau otot pectoralis, di mana di sini kita lihat lagi apakah kedua posisi payudara simetris, perubahan bentuk, ukuran, apabila terdapat lekukan pada kulit dan puting. Ibu bisa seperti ini dengan menekan pada bagian tangan, diletakkan di bagian pinggul. Di sini juga kita lihat apakah kedua payudaranya simetris, apakah perubahan posisi, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya kita meminta pasien, ibu bisa pegang tangan saya, ibu bisa membungkuk ke arah depan, kemudian kita perhatikan kedua payudara apabila menggantung dengan simetris atau tidak. Selanjutnya kita meminta pasien untuk berbaring. Jadi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, di mana yang pertama-tama kita lakukan, kita meletakkan bantal pada bagian kiri lengan, kemudian lengannya itu kita lipat pada bagian disimpan di bawah kepala. Permisi ibu. Kemudian di sini kita perhatikan bagian payudaranya, posisi, bentuk, ukuran, apabila terdapat lekukan, dan kulit apabila terdapat benjolan. Dengan untuk mempermudah pemeriksaan, biasa kita menggunakan oil, body lotion atau minyak kelapa untuk mempermudah pemeriksaan. Selanjutnya kita melakukan penekanan pada bagian payudara atau teknik palpasi menggunakan jari telunjuk, tengah, dan jari manis dengan
arah dari luar ke menuju areola. Jadi dia teknik memutar atau spiral menggunakan kedua tangan. Jadi di sini kita rasakan apabila terdapat bentuk ukurannya atau terdapat benjolan, apabila terdapat juga nyeri tekan. Kemudian apabila terdapat benjolan, itu bisa kita rasakan benjolannya itu dia mudah digerakkan atau mobile atau immobile. Jadi kalau dia benjolannya mudah digerakkan, itu kemungkinan itu dia adalah jinak. Dan itu jadi kita rasakan perlekatannya, kita nilai bagian dari benjolan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan kedua jari telunjuk dan ibu jari itu, kita memencet puting sampai keluar cairan dari puting. Kita lihat apakah cairannya bening, keruh atau berdarah. Jadi cairan yang keluar itu nanti kita catat dalam catatan ibu. Jadi nanti kita perhatikan bentuknya, selalu posisi ukuran bentuk dan kesimetrisan, serta apabila terdapat benjolan pada payudara. Kita minta pasien untuk berbangun dan duduk kembali. Ibu bisa duduk kembali. Selanjutnya kita meminta pasien untuk mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Ibu bisa seperti ini. Kemudian kita lakukan penekanan pada bagian pangkal otot pektoral, pada bagian pangkal si payudara. Di sini kita lakukan penekanan atau palpasi. Ini kita bisa lakukan sampai di atas supraclavicular. Sampai clavicular, bisa juga sampai ke area aksila untuk melihat apabila terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau terdapat nyeri tekan. Dilakukan penekanan. Kemudian lihat juga bentuk ukurannya juga kita lihat terus. Selanjutnya ibu bisa diturunkan kembali tangannya. Selanjutnya setelah selesai, kita meminta pasien untuk menggunakan kembali pakaian yang telah dilepaskan dan pemeriksa mencuci tangan kembali. Selanjutnya kita menjelaskan hasil temuan pada saat pemeriksaan. Jadi ibu di sini dari hasil pemeriksaan bahwa kita tidak dapatkan benjolan atau hasilnya negatif, dan ibu bisa kembali mengontrol setiap tahun apabila tidak muncul keluhan. Dan apabila ada benjolan pada saat kita melakukan pemeriksaan sendiri di rumah, ibu bisa datang kembali mengontrol dan nanti kita akan lakukan tindakan atau pemeriksaan selanjutnya untuk kita lihat apa yang harus dilakukan, apakah benjolan itu ke arah ganas atau jinak. Kemudian ibu di sini saya akan mengajarkan bagaimana pemeriksaan atau konseling sadari. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan sendiri di rumah, yang dimana kita bisa lakukan di rumah, yaitu untuk memeriksa payudara ibu, dimana ibu bisa melakukan dengan teknik pada saat mandi itu begini, sambil melihat, memperhatikan antara kedua payudara kanan dan kiri. Apabila simetris, ada perubahan bentuk, ukuran, benjolan, kemudian kita rasakan apabila ada kelainan. Kalau ada benjolan, maka ibu langsung kembali mengontrol ke dokter sebelum itu, supaya bisa kita tahu jinak atau ganas. Kemudian ibu bisa lakukan pada saat berbaring juga.
berbaring dan posisi begini kita lakukan juga dengan teknik yang sama, yaitu mencari benjolan apabila terdapat pada payudara atau pada posisi seperti ini. Ibu, kita letakkan kedua tangan di pinggang. Jadi itu adalah teknik sadari, kita bisa lakukan di rumah. Mungkin ibu ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak ada. Tidak ada, jadi sudah cukup jelas ya ibu. Baik, terima kasih ibu atas kerjasamanya.